Halo semuanya, salam jumpa. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi baru, yaitu teknik sampling. Kemarin sudah kita pelajari bersama apa itu penelitian, apa itu statistik dan peranannya, termasuk salah satu di antaranya statistik sangat berperan dalam pengambilan sampling. Seperti apa teknik sampling dalam penelitian? Mari kita perhatikan materinya satu persatu. Yang pertama, kita perlu ingat kembali apa itu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi kuncinya adalah populasi itu sekumpulan objek yang mau dipelajari peneliti. Yang peneliti mau tahu itu di mana sekumpulan objeknya, itu adalah populasi ya. Kemudian setelah populasi kita punya yang namanya sampel. Sampel seperti yang kita semua tahu ya, sampel adalah sebagian dari populasi, tetapi dia punya sifat penting, yaitu dia harus representatif atau mewakili. Artinya sampel yang sedikit ini, bagian dari populasi ini, dia harus sudah bisa mewakili kondisi real dari populasi yang besar. Jadi misalnya populasinya seluruh warga negara Indonesia itu ada berapa ratus juta jiwa ya. Kemudian sampelnya kita ambil sebagian dari ratusan juta jiwa itu untuk menjadi samplingnya, tetapi sifatnya harus representatif. Artinya data yang kita ambil dari sampel ini sudah bisa mewakili karakteristiknya si populasi. Ini populasi dan sampel. Kemudian bagaimana cara menentukan sampling yang tepat dari suatu populasi? Bagaimana caranya kita bisa menentukan sampling ini sudah representatif atau belum? Maka di sini kita lihat bahwa teknik sampling dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Kita lihat ya, probability sampling artinya sampling atau teknik pengambilan sampel dengan menggunakan peluang ya. Probability itu peluang. Apakah ada di sini ada 4 ya, apakah peluangnya nanti sama atau tidak, coba kita lihat. Yang pertama ada simple random sampling. Kemudian nanti yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Yang ketiga disproportionate stratified random sampling. Kemudian yang keempat ada area atau cluster sampling. Masing-masing nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Ini probability, jadi mereka peluangnya acak. Kemudian yang kedua non probability sampling, jadi teknik penentuan sampel yang tidak menggunakan teori peluang gitu ya. Jadi memang diatur sedemikian rupa pengambilan sampelnya, tidak secara acak, tidak menggunakan probabilitas. Dan di sini dibagi menjadi 6, ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, kemudian sampling purposive, sampling jenuh, dan ada sampling snowball. Seperti apa penjelasan masing-masing teknik sampling ini? Mari kita lihat. Yang pertama kita di probability sampling ya, di sisi kiri dulu. Ada simple random sampling, artinya pengambilan sampel atau bagian dari populasinya ini dilakukan secara acak. Ya, jadi kalau ada random itu acak ya, simple itu sederhana, jadi pengambilan sampel secara sederhana dan acak.
Dia tidak memperhatikan strata atau aturan atau urut-urutannya pada suatu populasi. Jadi acak aja, random aja ya. Nah, ini biasanya dilakukan jika anggota populasi relatif homogen. Jadi dalam satu populasi itu anggotanya rata-rata homogen, itu sejenis. Maka kita bisa acak aja lah ya, ambil random, maka itu sudah mewakili karena mereka sama kok, mereka homogen. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa dilakukan dengan undian. Undian itu macam-macam. Sekarang teman-teman bisa menggunakan undian menggunakan aplikasi yang berbasis website dan internet, atau undian-undian manual gitu ya, itu boleh, seperti kita arisan. Nah, ini sketsa populasi homogen. Jadi kita kalau punya populasi homogen ya, populasi dengan karakteristik yang sejenis, kemudian kita ambil saja secara random, bebas, maka samplernya representatif atau mewakili. Ini simple random sampling. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Di sini anggota populasi mempunyai strata secara proporsional. Proportionate itu proporsional ya. Kemudian stratified itu ada stratanya, ada tingkatannya. Random itu acak, sampling pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampelnya masih random atau acak, tetapi secara proporsional sesuai strata yang ada. Kenapa ada stratanya? Karena biasanya anggota populasinya tidak homogen, ada tingkatannya. Contoh populasi berstrata di sini ditunjukkan ya. Misalnya ada kumpulan populasi, mungkin populasinya ini adalah tingkat pendidikan wali murid atau orang tua mahasiswa misalnya ya. Setelah didata ternyata wali muridnya atau orang tua dari mahasiswa kita ini yang lulusan SMP sejumlah 300, yang lulusan SMA ada 400, yang lulusan SMK atau STM gitu ya itu 800, yang lulusan S1 ada 100 orang, yang S2 50 orang. Nah, ini disebut sebagai populasi yang tidak homogen karena mereka punya tingkatan-tingkatan yang perlu dipertimbangkan perbedaannya ya. Nah, maka bagaimana cara mengambil sampelnya? Maka kita harus lihat proporsi dari stratanya masing-masing. Cek ya, ini setiap strata punya jumlah, ada yang besar, ada yang kecil. Maka kita ambil secara proporsional. Yang misalnya ya, yang paling sedikit itu S2 ada 50. Di sini hanya diambil 10 ya, tentu dengan skala yang sama. Kalau ini diambil 1/5, maka semua mengikutin aja 1/5, sehingga 100 itu diambil 20 orang, 800 diambil 160, dan seterusnya. Artinya kalau di populasinya dia besar, sampelnya juga diambil besar supaya mewakili. Begitu juga kalau dia populasinya jumlahnya kecil, itu sampelnya juga diambil sedikit aja. Nah, ini nanti dia representatif dengan metode teknik samplingnya proportionate stratified random sampling. Nah, kemudian ada kondisi ketika stratanya atau tingkatannya tidak proporsional. Lalu bagaimana? Nah, seperti ini ya. Kita akan menggunakan teknik disproportionate stratified random sampling. Artinya kalau dia tidak proporsional. Ini tidak proporsional ya strata yang ada. Contohnya seperti ini kayak tadi ya, lulusan SMP-nya 500, 700, 800, tetapi ternyata yang lulusan S1 dan S2 sangat sedikit. Ini sangat sedikit. Lalu bagaimana kalau kita ngambilnya secara proporsional? Otomatis si lulusan S1, S2 ini gak akan kebagian kursi ya, karena tidak terwakili. Maka karena mereka tetap dibutuhkan datanya, kita ambil yang kecil-kecil ini semuanya. Ya, karena dia kecil kita ambil semuanya. Baru yang 3 dengan jumlah populasi besar ini kita buat dalam bentuk skala atau proporsi. Masing-masing diambil 1/5 misalnya.
Ini semua dengan proporsi yang sama, tetapi yang 2 di bawah ini dia diambil semua, akhirnya jadi tidak proporsional ya, karena ada yang ikut semuanya, ada yang hanya diambil secara sampel. Namun ini boleh dan sah dilakukan karena data yang kecil ini dia dibutuhkan untuk dijadikan sampel. Maka kita bisa menggunakan teknik disproportionate stratified random sampling. Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan area-area tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan jika sumber data sangat luas. Kemudian dia dilakukan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai wilayah yang terkecil. Sehingga nanti ada, misalnya nih ada populasi daerahnya banyak banget, A, B, C, D, E sampai huruf apa itu L ya. Ada L, A, B, C, D sampai L. Ini berarti ada H, I, J, K, L. Ada 12 ya. Ada 12 populasi daerah atau wilayah yang akan dijadikan populasi dalam penelitian. Maka kita cluster samplingnya. Yang di area sana gitu ya, yang di area sini kita ambil berapa wilayah misalnya, kita ambil B karena dia cukup mewakili. Kemudian yang di daerah sini diambil semua. Yang di area sini diambil K sama L. Di area sini diambil yang D misalnya. Ini diambil secara random aja untuk mewakili wilayah-wilayah ya, keterwakilan area. Tahap 1. Kemudian misalnya di tahap 1 ini juga masih sangat luas, nanti bisa diambil lagi lebih kecil ke tahap 2. Jadi misalnya ada 38 provinsi di Indonesia. Dari 38 provinsi nanti disampling misalnya ambil 20 provinsi misalnya. Dari 20 provinsi kalau kita sampling semua, dia per provinsi itu masih ada sekitar 30 sampai 40 kabupaten. Nanti masing-masing diambil lebih kecil kabupatennya berapa aja. Di setiap kabupaten masih ada banyak kecamatan, diambil aja beberapa kecamatan dari tiap kabupaten. Nah, itu yang kita sebut sebagai cluster sampling. Biasanya dilakukan kalau sumber datanya memang sangat luas sekali. Contohnya ketika kita misalnya quick count ya, atau polling pada saat pemilihan presiden ya, kita butuh hitung cepat atau quick count, maka dia ambil cluster sampling biasanya. Nah, kita lanjutkan lagi ya, probability sampling yang selanjutnya. Itu tadi yang terakhir untuk probability sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak. Selanjutnya kita yang non probability, yang tidak acak, artinya memang semua diatur sedemikian rupa. Yang pertama sampling sistematis. Nah, di sini teknik pengambilan sampelnya tidak memberi kesempatan yang sama bagi semua unsur untuk dipilih. Kalau yang tadi random itu semua berpeluang, betul ya? Karena dia random sampling atau acak, kita undian, maka peluang satu dan yang lain itu sama untuk terpilih menjadi sampel. Tetapi kalau yang di sini tidak semua anggota populasi punya kesempatan yang sama atau peluang yang sama. Nah, kenapa? Karena kalau dengan sampling sistematis ini dia mengambil sampelnya berdasarkan urutan populasi yang diberi nomor. Jadi populasinya misalnya ada 40 ya, kalau yang di sini ya ada 40. Kita mau ambil samplingnya 8 aja. Bagaimana cara ngambil 8 orang dari 40 ini? Kita pakai sampling sistematis. Sistematisnya kita lihat, yang kelipatan 5 adalah sampelnya, maka yang keluar adalah urutan nomor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ketemulah 8 sampel dari 40 anggota populasi. Dan ini kita sebut sebagai sampling sistematis karena dia mengambil secara sistematis atau ada urutan-urutan yang diperhatikan dalam pengambilan sampelnya. Yang kedua, yuk kita lanjutkan, ada sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik pengambilan sampel dari populasi dengan karakteristik tertentu
sampai kuota yang diinginkan. Jadi jumlah sampelnya memang sudah ditentukan sejak awal. Kita punya kuota dulu nih. Saya pengennya itu meneliti semua orang di desa ini, semua warga desa gitu ya. Maka sudah kita hitung warga desa ada berapa, 500. Ya sudah, populasinya ditetapkan 500 karena mau diambil semuanya. Nah, ini namanya sampling kuota. Kuotanya ditetapkan sejak awal. Lebih mudah ya. Kemudian selanjutnya ada sampling insidental. Insidental ini artinya dia pengambilan sampelnya berdasarkan kebetulan. Insidental aja, tiba-tiba pas kebetulan gitulah ya, insidental. Yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan atau insidental itu bisa dipakai sebagai sampel jika dianggap sesuai dijadikan sumber data. Misalnya seorang peneliti mau meneliti tentang kehidupan mahasiswa, kemudian dia sedang jalan-jalan misalnya ke mall, duduk bersebelahan dengan seseorang, ngobrol, ternyata mahasiswa. Maka saat itu juga dia mengambil data, mungkin wawancara, mungkin mengisi kuesioner atau angket, atau yang lainnya, itu bisa jadi ya. Dan itu kita sebut sebagai sampling insidental. Jadi tidak ditentukan sejak awal di mananya, tetapi dia bisa jadi samplingnya itu diperoleh dari suatu kebetulan atau insidental ya. Ini sampling insidental. Selanjutnya masih ada lagi sampling purposive. Kalau purposive itu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pertimbangan tertentu. Jadi ada purpose-nya. Purpose itu tujuannya, ada tujuannya kenapa dipilih sampel ini. Contohnya gini, dalam penelitian mengenali kualitas suatu makanan, maka sumber data yang memenuhi adalah orang-orang yang ahli di bidang makanan, seperti misalnya ahli gizi atau chef ya, atau koki. Ini biasanya kualitatif ya, tetapi tidak digunakan untuk yang kuantitatif, karena kalau kuantitatif nanti dia harus ada generalisasi, jadi nggak sesuai. Nah, ini kenapa yang diambil hanya chef dan ahli gizi, karena memang ada tujuan tertentu, ada purpose-nya. Maka yang disampling hanya kelompok-kelompok yang ditentukan karena ada pertimbangannya. Ini sampling purposive. Kemudian ada sampling jenuh. Ini teknik pengambilan sampel kalau semua anggota populasi dijadikan jadi sampel. Ini biasanya digunakan jika populasinya memang kecil, populasinya cuma 30 ya udah semua dipakai aja gitu. Ini sampling jenuh karena batas sampel juga kecil ya. Sampel itu nggak boleh terlalu kecil kalau untuk kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif ya, dia tidak ada aturan angka atau jumlah nominal. Tetapi kalau untuk kuantitatif dia ada anjuran-anjuran jumlah-jumlah data yang direkomendasikan. Jadi tidak boleh terlalu kecil. Maka ketika ada populasi yang misalnya hanya 25, ya otomatis akan diambil semua sebagai sampel ya. Ini digunakan dalam penelitian yang membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan kecil, dan ini disebut juga sensus. Jadi sensus itu kalau semuanya menjadi sampel ya. Beda dengan sampling kuota. Kalau kuota itu kuotanya ditetapkan dulu, sampelnya ditetapkan dulu, baru populasinya ya itu. Tetapi kalau sampling jenuh itu beda lagi, karena situasi populasinya memang kecil, maka semua diambil menjadi sampel, disebut sampel jenuh. Lanjut ya, masih ada snowball sampling. Nah, kalau snowball itu kan bola salju nih, teman-teman tahu ya, snowball ini bola salju. Ini seperti sifatnya bola salju yang dari atas kalau menggelinding ke bawah lama-kelamaan menjadi besar. Ini juga seperti itu teknik sampelnya. Jadi awalnya sampelnya 1, 2, lama-lama jadi 10, jadi 100 lama-lama karena kebutuhan. Nah, ini biasanya fungsinya untuk melengkapi keterangan yang diperoleh sebelumnya. Ini biasanya dicontohkan dalam pemecahan masalah atau investigasi kasus terorisme ini contohnya ya. Jadi contohnya gini, pertama kita temukan satu orang kaki tangan misalnya ya. Dari kaki tangan itu kita peroleh nih rantai-rantai atau jaringan-jaringan terorismenya ke si A dan si B. Si A dan si B ditangkap, mereka menyebut lagi nama yang lain C, D, E, F, G, H dan seterusnya.
Bahkan ketika mereka ditangkap pun masih akan ketemu yang lanjut lain-lain sampai akhirnya ketemu gembong. Jadi yang tadinya hanya satu orang, dia lama-kelamaan menjadi banyak sampelnya sampai kasus atau masalah terselesaikan. Nah, jumlah sampelnya tidak ditentukan, tetapi diharapkan 100% mewakili populasi. Karena populasinya sendiri tidak bisa ditentukan sejak awal ya, dia berjalan berdasarkan penelitian tersebut. Jadi misalnya kalau di kualitatif juga dia snowball bisa ya, jadi dari satu informasi kita menuju ke informasi-informasi yang lain sampai kita menemukan jawaban dari permasalahan yang kita cari. Ini snowball sampling. Kita lanjut lagi ya. Oh, sudah selesai. Jadi tadi dua jenisnya, ada probability dan non-probability, sudah dijelaskan semua teman-teman. Itu adalah teknik-teknik pengambilan sampelnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menentukan jumlah sampelnya. Tadi kan sudah caranya, cara ngambil sampel. Nah, sekarang jumlahnya berapa, Bu? Kalau populasinya 1000, saya ngambil sampelnya berapa orang nih gitu. Nah, ini ada beberapa rumus atau beberapa acuan teknik pengambilan sampel dari para ahli. Yang pertama, rumus atau aturan dari Isaac and Michael. Di sini ada rumusnya, teman-teman bisa dipakai dan tinggal kita terapkan aja. S itu jumlah sampel. Jadi kita nanti kalau mau cari sampel, ini rumusnya. Rumusnya adalah ini ya, lambda kuadrat atau taraf kesalahan atau tingkat signifikansinya dikuadratkan. Kita biasanya pakai 5% ya, tetapi nanti tergantung jenis-jenis penelitian seperti apa yang teman-teman lakukan. Kemudian dikalikan dengan N itu jumlah populasi, P itu sudah ditetapkan nilainya 0,5 sama dengan Q-nya, Q juga 0,5 ya. Ini juga jadi kalau yang ini ketetapan teman-teman, tidak usah ragu. Ini dapat dari mana? Ini rumus yang sudah ditetapkan, berarti Isaac and Michael sudah memikirkan. Ini dimasukkan saja. Ini taraf signifikansi kalau kita 5% ya dimasukkan 0,05 gitu ya. Misalnya kita pakai 5%, ini kita tulis 0,05. Nanti hitung aja pakai kalkulator ya. Kemudian di sini N-nya itu jumlah populasi yang teman-teman punya, dibagi dengan D kuadrat. D-nya sudah ada angkanya juga, 0,05 dikuadratkan berarti. Kemudian dikalikan N-1, ini jumlah populasinya berapa. Masukkan lagi lambdanya itu 5%, sama seperti ini 0,05. PQ-nya juga 0,5. Teman-teman bisa dicoba cari, misalnya N-nya 1000, silahkan ya coba dihitung. Kalau dia N-nya 1000 berapa? Ini kita masukkan gitu ya. Teman-teman bisa coba pakai kalkulator untuk mendapatkan hasilnya. Nggak usah dihitung manual ya, nanti pusing menghitung desimal-desimal yang banyak. Nanti teman-teman bisa bandingkan ya antara satu cara dengan cara yang lain, apakah hasil sampelnya sama. Misalnya dengan populasi 1000 semua, kita hitung dengan berbagai rumus. Memang mereka berbeda-beda, tetapi angka-angkanya saling mendekati, menurut saya nggak terlalu jauh ya. Ini rumus yang pertama dari Isaac and Michael. Dan setelah dihitung dengan rumus ini, si Isaac dan Michael sudah membuat tabel. Teman-teman bisa hitung manual nih pakai kalkulator, tapi dia juga udah bantu nih bikin tabel untuk jumlah populasi tertentu. Tetapi di sini kalau 1000 nggak kelihatan ya, karena tabelnya saya potong separuh, nggak cukup kalau dipresentasikan. Nah, ini bacanya kalau kita punya sejumlah populasi itu N ya. Kalau populasinya misalnya Bu, di tempat kami mahasiswanya ada 3000 orang. Ini 3000 berarti populasinya. Maka kalau penelitian kita menggunakan taraf signifikansi 5%, jumlah sampel yang kita ambil adalah 312 orang. Dari 3000 mahasiswa ambil aja 312 menurut Isaac and Michael. Ini sudah mewakili. Nah, tinggal nanti 312 ini mau diambil dengan cara apa dari 3000? Apakah mau pakai probability atau non probability? Nanti dilihat dari kriteria dan karakteristiknya ya. Ini dari Isaac and Michael.
Selanjutnya ada cara yang kedua, menentukan jumlah sampel menurut monogram Harry King. Kalau monogram Harry King ini dia ada 2 garis ya. Yang sebelah kanan ini menunjukkan ukuran populasi, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Jadi ini prosentasenya ya. Nah, sekarang ini diberikan contoh, karena ini pakai garis, harus garis lurus. Maka ini udah ada contohnya nih. Misalnya populasinya 200 orang. Dengan taraf signifikansi ini ya. Ini kalau taraf signifikansi atau tingkat kesalahannya 1%, 2%, 3%, kita pakainya 5% di sini. Kalau tingkat kesalahan di atas 15% itu nanti ke sana langsung ke atas lewatnya. Maka kita tarik dari angka 200 ini melewati 5%, ini pakai garis lurus ya, harus pakai penggaris ya, nggak ada penggaris ini nggak bisa, nggak akan lurus ya. Nah, kemudian tetap ini masih pakai penggaris, diluruskan sehingga ketemu di sini persentasenya. Nah, misalnya di sini persentasenya dia nggak tepat di 60 nih Bu. Ini berarti kira-kira di 60. 50 berapa ya? Ini kan mendekati ke 60. Nah, nanti teman-teman bisa di skala. Oh, ini sekitar 58% misalnya ya. Maka jumlah sampelnya nanti dihitung aja 58% dari 200 orang. Nah, seperti itu. Itu adalah rumus yang dibuat si Harry King ya, menggunakan monogramnya. Dan ini monogram atau nomor grafnya Harry King itu bisa dipakai untuk menentukan sampel dari populasi sampai dengan 2000. Jadi karena dia tidak menggunakan rumus, maka terbatas ya, dia hanya bisa sampai 2000. Nah, dia pakainya ini ya, garis-garis yang sudah ditetapkan. Kemudian ada lagi ini, ada tabel Kerjian-Morgan. Kalau yang tadi Isaac Michael itu ada rumusnya. Kalau ini mereka juga punya rumus, tetapi nggak ditunjukkan langsung dalam bentuk tabel aja. Silahkan dipakai sesuai kebutuhan gitu. Jadi misalnya populasi kita berapa, samain tadi ya. Populasi kita 3000 orang, maka sampelnya berapa? Dia langsung ambil aja, oh sampelnya 341 cukup. Dan di sini dia tidak menggunakan aturan-aturan tingkat signifikansi, artinya berapapun taraf kesalahannya atau tingkat signifikansinya, mau 1%, mau 5%, mau 10%, dia dianggap sama. Maka jumlah sampelnya tetap sama gitu ya. Ini tabel milik Kerjian-Morgan. Kemudian ada lagi rumusnya Slovin. Nah, ini rumus Slovin ada contohnya di sini teman-teman. Ini adalah jumlah sampel minimal yang harus diambil untuk populasi sejumlah N besar. Contoh, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran 1000 orang dengan taraf signifikansinya 0,05 atau 5%. Maka bisa pakai rumus yang ini 1000, N itu populasi ya, 1000. Di bawahnya tulis aja 1 plus 1000 kali alfanya 0,05 dikuadratkan, ketemu ya. Ini sehingga setelah dihitung ketemunya 285,7143 dan dibulatkan jadi 286. Dibulatkannya selalu ke atas ya, karena misalnya jumlah orang nggak mungkin berkurang. Nggak ada ya. Maka selalu bulat ke atas. Seperti contoh yang B juga itu ya, dengan populasi 45.250 dan taraf signifikansinya 1%, diperoleh jumlah sampel minimalnya adalah 8.191. Ini adalah rumus atau cara-cara bagaimana untuk menentukan sampel yang tepat, baik tekniknya maupun rumus perhitungan jumlahnya ya. Jadi ini bisa kita jadikan acuan untuk kita pelaksanaan penelitian yang representatif. Nah, ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh kasus bagaimana menentukan jumlah sampel untuk suatu penelitian. Coba kita lihat soalnya. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah tertentu.
Kelompoknya terdiri dari 1.000 orang yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi mirip kayak yang tadi ya, yang SD 50, SMP 100, SMK 500, D3 300, dan S1-nya 50. Soalnya mirip yang tadi. Coba kita lihat, kalau seperti ini maka kita bisa lihat ya, oh populasinya berstrata karena ada tingkatan-tingkatan pendidikan. Maka sampelnya juga nanti harus berstrata. Ada strata SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Lalu bagaimana menghitung jumlah sampelnya? Nah, kita lihat pakai salah satu cara ya. Kalau di sini di contoh kita menggunakan tabelnya Isaac and Michael untuk populasi 1.000 dengan taraf kesalahannya 5%. Ternyata jumlah sampelnya itu 258. Lihatnya di tabel ya. Bu, yang tadi tabelnya kepotong. Teman-teman boleh cari itu di internet banyak banget. Tinggal klik aja pencariannya. Tabel jumlah sampel Isaac and Michael itu nanti ada versi lengkapnya, teman-teman bisa lihat 1 halaman penuh ya. Nah, nanti bisa dibaca di situ bahwa untuk populasi 1.000 maka jumlah sampelnya cukup 258 saja. Nah, kemudian sebarannya bagaimana Bu? 258 dari tingkatan-tingkatan yang berbeda tadi, ada 1.000 orang diambil 258. Kita lihatnya begini teman-teman, yang SD itu jumlah orangnya berapa? 50. Kemudian itu kita bandingkan atau per dengan 1.000. 1.000 itu siapa? Jumlah populasinya. Jumlah populasinya kan 1.000 ya. Kemudian dikali 258. 258 itu apa? Jumlah sampel yang akan kita harapkan atau kita hitung, kita cari. Maka 50 per 1.000 kali 258 ketemulah 12,9. Sehingga di sini ada 13 orang, 26 orang, 129, 77, dan 13. Ini semua kalau dijumlahkan nanti hasilnya total 258. Dan ini adalah jumlah sampel minimal teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dikasih lebih boleh. Bu, kenapa lebih? Misalnya, Bu, ini kan pembulatannya harus ke atas ya, kenapa ini bulatnya ke bawah? Nah, ini supaya jumlahnya nanti pas 258 aja. Tetapi kalau misalnya ini mau dibuat 78 sehingga jadi 259 juga tidak ada masalah karena dia minimalnya. Gitu ya teman-teman ya, ini adalah contoh bagaimana kita menentukan jumlah sampel sesuai dengan kondisi populasinya, sehingga kita bisa menentukan sampel yang tepat dan mewakili. Nah, lalu bagaimana sarannya? Ini ada saran-saran untuk menentukan jumlah sampel. Yang pertama teman-teman, bahwa untuk penelitian kuantitatif, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500. Nanti ke belakang kita akan banyak belajar dan berlatih tentang kuantitatif ya di sini ya. Maka ini yang bisa kita jadikan acuan. Bila sampel-sampel dibagi dalam bentuk kategori-kategori, maka jumlah anggota sampel dalam setiap kategori minimal 30. Jika analisisnya multivariat, maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dan yang terakhir, untuk penelitian eksperimen sederhana, jumlah anggota sampel masing-masing kelompok, baik itu kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen adalah 10-20. Kalau teman-teman bingung apa itu multivariat dan apa itu eksperimen, nanti setelah ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Oke. Nah, itu tadi materi kita tentang bagaimana menentukan jumlah sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Semoga membantu dalam wawasan tentang penelitian ya. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan uji normalitas data di video-video yang lain. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan salam sehat serta bahagia. Terima kasih.